Pandemi bukanlah halangan untuk berkreasi dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belma Bakti MPD, guru SMP Yayasan Pupuk Kalimantan Timur, Kota Bontang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita tentang praktik terbaik saya di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Yayasan Pupuk Kaltim untuk mata pelajaran IPA. Kelas poin dalam model CTL pada PTMT untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembelajaran daring, ditemukan bahwa terjadi penurunan kualitas pembelajaran. Yang ini kami dapatkan dari hasil rapat Dewan Guru yang mengatakan bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengontrol pelaksanaan dan mengukur hasil pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sendiri mengalami penurunan motivasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, ketuntasan penilaian tengah semester itu tidak sesuai dengan apa yang telah kami targetkan. Untuk itu, kami merencanakan PTMT. Untuk pelaksanaan ini, kami mulai dari analisis kompetensi dasar atau KD, kemudian kami menentukan model pembelajaran, menentukan medianya, lalu membuat dan mengembangkan bahan ajar, menyusun alat evaluasi, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berdasarkan hasil analisis KD untuk materi energi dan daya listrik, maka diperlukan model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Dan ini saya memilih model kontekstual teaching and learning. Dan untuk menyampaikan bahan ajar tersebut, saya memilih media kelas poin. Mengapa saya memilih model pembelajaran CTL? Karena CTL memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah membantu guru mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata. Yang kedua, mendorong siswa membangun hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menciptakan kelas menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan yang aktif di dalam pembelajaran di kelas. Pemilihan media kelas poin karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah aplikasi ini sudah terintegrasi dengan PowerPoint. Yang kedua, tersedia banyak fitur yang dapat membuat materi ajar lebih menarik ketika kita sampaikan, dapat meningkatkan engagement antara siswa dengan materi yang dipelajarinya. Keempat, dapat digunakan untuk membuat kuis atau alat evaluasi yang interaktif dan dapat dimanfaatkan juga sebagai papan tulis digital. Langkah-langkah PTMT dengan kelas poin pada model CTL adalah yang pertama, modeling. Pada langkah ini saya memberikan motivasi kepada peserta didik. Saya memberikan contoh bagaimana biaya penggunaan energi dan daya listrik oleh PLN. Oke, jadi pemerintah sering merencanakan untuk menaikkan harga listrik itu adalah yang voucher 96,29. 96,29. Yang di rumah kelihatan ya, 96,29 itu apa? Sisa yang belum terpakai. Ya. Kalau voucher begini dia beli 300 misalkan. Maka dia kayak pulsa berkurang. Oke. Nah, ini 96,2. Oke. Kemudian sholat. Setelah sholat ini jadi 95,8.
Langkah yang kedua adalah questioning. Saya bersama peserta didik melakukan eksplorasi. Saya membimbing peserta didik dalam menghitung biaya listrik. 96,29 sebelum sholat maghrib, kemudian sholat, lalu setelah selesai sholat maghrib jadi tinggal 95,8. Nah, berapa pemakaiannya? Langkah yang ketiga adalah learning community. Pada langkah ini, peserta didik saya minta untuk mengunggah gambar lengkap dengan data daya dan tegangan dari alat elektronik atau alat listrik yang ada di rumah mereka. Oke, coba terus. Mas, sudah? Hah? Sudah. Oke. Oke, mari kita lihat salah satunya. Itu di Mas. Ya, saya. Oh, kamu gitu. Iya. Langkah yang keempat adalah inquiry. Pada langkah ini, peserta didik praktik menghitung biaya listrik pada peralatan yang telah mereka punyai tadi. Peserta didik juga menuliskan hasil temuan mereka ketika mereka menghitung energi dan daya listrik yang ada pada alat listrik yang mereka sudah unggah sebelumnya. Langkah yang kelima adalah konstruktivisme. Pada langkah ini, peserta didik mengkonstruksi pemahamannya akan perhitungan biaya listrik dengan bimbingan dari gurunya. Langkah yang keenam adalah reflection. Pada langkah ini, guru bersama peserta didik mereview dan merangkum materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru juga menyajikan sebuah kasus untuk ditindaklanjuti oleh peserta didik. Langkah yang terakhir dari model CTL ini adalah authentic assessment. Pada langkah ini, saya memberikan post-test dan siswa mengerjakan dengan kelas point. Berdasarkan perhitungan endgain, maka dapat disimpulkan bahwa PTMT mata pelajaran IPA dengan memanfaatkan kelas point dengan model CTL cukup berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah motivasi guru yang tinggi dalam memilih model pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan KD. Yang kedua, komitmen guru akan profesionalismenya. Yang ketiga, penggunaan kelas point merupakan hal baru sehingga lebih menarik dan para siswa lebih aktif di dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran kontekstual sehingga menjadi lebih bermakna dan dapat mengatasi learning loss di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, penggunaan kelas point itu menjadi media yang kolaboratif. Namun demikian, tentu ada kendala-kendala yang kami hadapi. Yang pertama adalah kelas point adalah pemanfaatan aplikasi online sehingga memerlukan jaringan internet yang bagus. Yang kedua, peserta didik sebelumnya harus diberikan informasi tentang penggunaan dan cara masuk di dalam aplikasi kelas point. Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang telah kami sebutkan tadi, maka kami merencanakan tindak lanjut PTMT sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun dan mengembangkan bahan ajar pada KD yang lain dengan kelas point. Yang kedua, membuat berbagai tipe tes dengan kelas point. Yang ketiga, membuat pembelajaran menarik dengan game dan materi dengan kelas point. Dan yang keempat adalah mensosialisasikan penggunaan kelas point kepada teman sejawat baik di sekolah ataupun di MGMP Kota Bontang. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah terus pendidikan Indonesia.